kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum Bu Diana, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Yuni, alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Yuni? Alhamdulillah baik. Baik Bu Diana, sebelum kita melakukan coaching sebagai tahap awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kita akan berdiskusi tentang penilaian rubrik pada coaching yang akan kita lakukan pada hari ini. Saya akan mengamati dan menilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang Ibu sampaikan kepada coach, sehingga coach dapat menemukan jawabannya nanti dari pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan juga harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coach. Sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Diana ya? Yang pertama yaitu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini. Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini tentang kompetensi yang pertama, tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua yaitu tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, berarti Bu Diana ingin mengembangkan 3 kompetensi ya, yaitu yang terdiri dari kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih dulu Ibu butuhkan atau Ibu lakukan ketika observasi? Yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Oh, baik, jadi ada 2 ya Bu. Yang pertama yaitu kompetensi mendengarkan dengan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu capai? Saya sih ingin ketercapaiannya itu saya dapat dari coaching ini adalah mendapatkan solusi dari permasalahan dari coach tersebut. Jadi coach itu dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya, mengetahui cara-caranya atau langkah-langkahnya, sehingga coach itu bisa menemukan solusi dari apa yang sudah dia dapatkan dari masalah itu. Oh, baik. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching adalah menemukan sendiri ya Bu solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, terima kasih. Kemudian Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol ya Bu. Silakan Ibu lakukan. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Diana. Apa kabarnya nih Bu Diana? Alhamdulillah saya sehat. Gimana kabarnya Bu Mai? Alhamdulillah sehat. Ini loh Bu Diana, saya minta waktunya nih sekitar 15-20 menit. Saya mau cerita perihal permasalahan saya. Ini loh Bu, masalah pembelajaran ada di sekolah saya. Kebetulan di sekolah saya itu metode pembelajaran itu masih model ceramah, karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior yang masih menggunakan metode ceramah. Saya ingin sekali memberikan pembelajaran yang kreatif, apalagi zaman sekarang ya, ada zaman digital. Saya ingin mengembangkan pembelajaran kreatif, inovatif sesuai dengan kebutuhan sekarang gitu ya. Oh begitu ya Bu Mai. Setelah saya garis bawahi nih perbincangan kita kali ini yang ingin mendapatkan adanya perubahan dalam proses pembelajaran, di mana yang tadinya pembelajarannya itu kurang bervariatif dan masih menggunakan metode konvensional ya. Tadi metodenya ceramah,
dalam pembelajaran gitu ya. Jadi apa nih yang sebenarnya yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Iya, saya menginginkan pembelajaran dalam menyampaikan pembelajarannya dengan metode pembelajaran yang bervariasi, Bu Diana. Sekarang kan sudah banyak tuh ya aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti puisi, Wordwalk, atau yang sederhana lagi itu seperti PowerPoint. Sepertinya metode-metode itu bagus untuk kita kembangkan di era digital ini, Bu Diana. Wah, cukup bagus itu Bu ya untuk metode pembelajarannya. Kira-kira nih Bu, kondisi ideal menurut Ibu dari level 1 sampai 10 di sekolah berada di level berapa nih Bu? Kalau yang saya amati sih untuk kegiatan sekolah kali ini masih dalam level 5, Bu. Saya ingin mengadakan perubahan sampai level 7 sebetulnya, Bu Diana. Begitu ya Bu ya. Lalu begini Bu, bagaimana Ibu melakukan perubahan untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif? Kira-kira nih, usaha apa saja nih yang akan Ibu lakukan untuk menuju hal tersebut? Rencana saya sih, saya akan mengadakan tindakan seperti ini Bu, pendampingan individu ya, seperti mentoring bagi guru-guru senior yang mungkin kurang paham dalam pembelajaran variatif apalagi di era digital ini. Oke, jadi Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan individu ya Bu ya. Kira-kira selain itu, ada tidak Bu strategi yang pernah Ibu lakukan bersama dengan teman-teman sehingga teman merasa nyaman dengan hal yang Ibu lakukan? Ya Bu, mungkin saya akan membuat rencana mentoring ini. Yang pertama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah yang tujuannya nanti saya akan membuat semacam pelatihan atau workshop. Nah, nanti untuk gunanya itu untuk meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di sekolah saya. Begitu Bu Diana. Berarti Ibu itu ingin merencanakan mentoring, juga mengadakan kegiatan workshop dan pelatihan. Nah, dari ketiga rencana tersebut, kira-kira yang akan Ibu laksanakan dalam waktu dekat ini, kira-kira yang mana nih? Sebenarnya sih saya mau ambil mentoring dulu Bu Diana, sebab saya berpikir kalau kita mengadakan workshop atau pelatihan itu kan butuh waktu lama ya, juga kita harus cari orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya dan juga butuh biaya. Untuk tindak lanjut secepatnya sih saya ingin mentoring aja sebagai pendampingan individu secara face to face gitu. Baik Bu. Lalu kegiatan mentoring ini kira-kira apa yang Ibu butuhkan? Dalam kegiatan mentoring ini saya pastinya akan membutuhkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi nanti ada teman sejawat saya yang mengerti masalah IT. Nanti saya akan meminta bantuan kepada teman sejawat. Baik, berarti Ibu melakukannya dengan cara berkolaboratif ya Bu ya, dengan teman sejawat. Kemudian kira-kira nih, kapan nih Ibu akan melaksanakan dari hal-hal yang tadi Ibu dapat realisasikan? Secepatnya Bu Diana, karena saya ingin sekali membuat perubahan pada sekolah saya. Saya akan secepatnya untuk melakukan perubahan. Baik, lalu kira-kira dari percakapan kita nih, apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita ini saya banyak sekali mendapatkan pencerahan Bu Diana. Saya bisa mendapatkan gambaran-gambaran yang terjadi sekiranya nanti ada perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan monitoring. Kemudian nanti saya akan dibantu oleh teman sejawat yang mengerti tentang IT, juga mempunyai keahlian dalam bidang itu dalam pemanfaatan media pembelajaran. Itu dia. Wah, sudah ada gambaran ya Bu sepertinya ya. Lalu bagaimana nih Bu cara Ibu menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif? Nanti saya tunggu ya Bu kabar-kabarnya, dan saya juga tidak sabar nih mendengar cerita Ibu bagaimana perubahannya gitu. Nah, semoga rencana Ibu untuk mentoring berkolaborasi dengan teman
bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya, Ibu Diana, makasih banyak nih sudah mendengarkan keluh kesah saya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa terjadi dalam perubahan yang secepatnya untuk sekolah saya, Bu Diana. Amin, sama-sama Ibu. Mungkin lain kali ada yang ingin diceritakan atau ada yang ingin disampaikan, nanti boleh Bu hubungi saya ya Bu. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Bu. Terima kasih, Bu Diana. Waalaikumsalam. Oke Bu Diana, tadi Bu Diana sudah melakukan kegiatan coaching. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan selama terjadinya proses coaching tadi? Ya Ibu, saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, dan aksi nyata, serta tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya, Bu. Oh, baik. Jadi tadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi Ibu lakukan dan saya sudah mengamati, ada beberapa catatan yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu Ibu sudah memiliki sebuah kompetensi, yaitu mengidentifikasi permasalahan. Saya tadi juga sudah memiliki catatan, Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan pada coach, mengidentifikasi, kemudian mengarahkan coach untuk mencari rencana atau aksi tindakan yang dilakukan, dan juga itu juga sudah berhasil menemukan tanggung jawab pada diri coach agar perencana aksi tadi dapat dilakukan dengan baik, dan juga menemukan pada diri coach untuk dapat berjalan dengan baik. Nah, saya juga mendengar tadi dari percakapan Ibu, fokus ya di situ Ibu sudah menghadirkan presenter, kemudian Ibu juga mendengar dengan aktif, dan juga Ibu menanyakan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata kunci. Nah, luar biasa ya Bu, apa yang sudah Ibu berikan kepada coach, mudah-mudahan kedepannya sukses dan dapat dilaksanakan untuk coaching-coaching selanjutnya. Oh ya, satu lagi, boleh saya bertanya Bu? Oke, satu lagi pertanyaan ya Bu Diana, apa yang sudah Ibu kembangkan terkait kompetensi yang telah dilakukan dalam coaching tadi? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya itu ingin mendalami coaching dengan alur Tirta, Bu. Jadi untuk melakukan coaching agar coaching selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi, Bu. Baik, terima kasih, luar biasa ya Bu Diana sudah mendalami lagi tentang coaching dengan metode alur Tirtanya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih, saya sudah melakukan observasi ini sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Saya akhiri di sini, mudah-mudahan Ibu kedepannya lebih baik lagi. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.